Oke guys, balik lagi bersama gua ya. Kita akan bahas permainan para grandmaster ya, dan kita jelaskan mengapa gitu kan, kenapa mereka melakukan gerakan itu gitu kan. Jadi kita berusaha memahaminya ya, karena catur itu sebenarnya bergerakan itu tidak serta merta begitu saja, tapi ada yang bisa kita pahami gitulah istilahnya. Nah, di sini ada permainan Capablanca ya, melawan Marshall Frank ya. Oke, Capablanca ini pernah juara dunia ya. Oke. Capablanca sebagai putih dan Marshall sebagai hitam. Ya, jadi kita di sini yang menang Capablanca, jadi kita hanya mengecek gerakannya dari Capablanca. Oke, pertama Capablanca menjalankan E4 ya. Ini adalah pembukaan yang lazim ya, populer ya, karena ini mengontrol pusat ya, langsung memperebutkan pusat yang 4 kotak ini. Oke, dibalas dengan Marshall ya di E5. Capablanca mengeluarkan kuda ke F3 ya. Ya, itu selain prinsip development ya, ini juga mengontrol pusat sini, dan ini juga ada prinsip maksimum activity ya, langsung ke depan terjauh. Oke, dilanjutkan dengan mengeluarkan kuda ke C6 dan dibalas oleh Capablanca dengan mengeluarkan gajah ya ke B5 ya. Jadi ini adalah selain prinsip development ya, mengeluarkan perwira, juga ini prinsip maksimum activity ya, dia melakukan gerakan terjauh ya, yaitu ke B5. Sekaligus ini persiapan untuk rokade ya. Oke, dan ini juga pembukaan Ruy Lopez ya. Oke, dijawab dengan F5 ya, adalah hitam. Lalu Capablanca mengeluarkan gajah ya ke C3. Ini prinsip development juga ya, mengeluarkan perwira. Selain itu dia prinsip maximum activity juga ya, ke arah terjauh, sekaligus memperebutkan petak pusat ini ya. Dia langsung kan mengontrol petak D5 dan petak E4. Oke. Lalu dijawab dengan mengeluarkan kuda juga ke F6. Lalu dijawab dengan mengeluarkan menteri ke E2. Ya, ke sini. Menteri ke E2 ini udah terjauh dia ya. Jadi ini prinsip development juga dan prinsip maksimal activity juga ya. Terjauhnya emang ke sini, soalnya ruangnya cuma ke situ. Oke, lalu dijawab dengan kuda ke D4 ya. Nah, ini udah masuk ke wilayah kita ya, teritori kita. Apa yang akan dilakukan oleh Capablanca? Nah, benar, ternyata makan ya. Ini adalah prinsip dari neutralizing opponent in our territory. Jadi kita bunuh ya buah lawan yang ada di teritori kita ya, yang 4 baris ini nih, 4 baris ini, setengah papan. Lalu dijawab dengan membunuh lagi, dan Capablanca menjawab dengan bunuh lagi pion di F5. Lalu dijawab dengan oleh lawan ke E7. Nah, ini kenapa dia nggak makan ya? Harusnya sih dia bisa makan si kuda ini, tapi dia malah ngeluarin gajah ke E7. Oke. Lalu Capablanca menjawab kuda ke E4 ya. Ini mengancam si kuda juga, kuda lawan ya, kuda hitam nih di F6. Dan apa yang dijawab? Lawan merokade ya. Lalu Capablanca menjawab dengan makan kuda ya.
Jadi makan kuda F6 dimakan. Lalu kapal menjawab dengan makan lagi ya. Ini nggak banyak ini ya, langsung pertukaran aja gitu. Oke, lalu kapal menjawab dengan rokade ya. Ya ini memang secara apa ya, teorinya ya. Jadi kita tuh sebisa mungkin melakukan rokade secepat mungkin gitu. Lalu hitam menjawab dengan D5, putih menjawab dengan gajah ke D3. Nah, kenapa dia mundur ya? Kenapa dia mundur? Biasanya jarang mundur guys. Dia ini berarti ingin, ya ini strategi ya. Strategi ini dia mempertahankan ini F5 ya. Buah F5 ini dipertahanin ya. Ini salah satu prinsip dari material ya. Kita mempertahankan material kita ya sebisa mungkin. Oke, dijawab dengan C5. Lalu dijawab lagi dengan menteri ke H5 ya. Menteri ke H5 ini adalah prinsip maksimum activity ya, terjauh ya. Ini H5 ini terjauh, yang masih bisa ya, masih aman gitu. Dijawab lagi dengan C7. Lalu dijawab dan Capablanca dengan bidak ke C4. Ini juga prinsip maksimum activity ya, maksimum activity sekaligus ini mengancam bidak D5 ya. Ternyata diterima, ditukar dan diambil lagi ya oleh gajah C4 sekaligus skak ya. Lalu raja pindah dan Capablanca melanjutkan dengan D3 ya. D3 ini kenapa dia D3 ya? Oh ya, dia ini selain mensupport ya, support C4 ya, si gajah C4 juga mengancam petak pusat ya di E4 gitu guys ya. Oke, lalu dilanjutkan dengan menteri ke E5 dan Capablanca menjawab dengan G4 ya. G4 ini maksimum activity sekaligus mensupport 2 ya, si bidak di F5 dan menteri di H5 ya. Kenapa perlu disupport ya? Kenapa ya? Ya bagian dari strategi ya, defense. Oke, dijawab dengan gajah ke D7 dan Capablanca menjawab bidak ke 4 ya. Ini maksimum activity juga, simple move ya. Lalu dijawab dengan gajah ya ke E7. Lalu Capablanca menjawab lagi dengan gajah ke D2. Kenapa ke D2 ya? Oh, itu maksimum activity guys. Jadi memang maksimumnya ke sini. Karena kalau lebih dari itu dia akan dimakan ya. Kesini dimakan, sini dimakan. Ke G5 pun dimakan ya, meskipun itu masih bisa terjadi pertukaran, tapi itu masuknya gerakan yang kurang bagus ya. Kalau hanya sekedar menukar tuh dianggapnya gerakan yang kurang bagus. Jadi makanya D2 ini gerakan yang cukup tepat ini ya. Ini sebenarnya dua prinsip di sini ya. Prinsip least active piece ya, yang jarang bergerak ya, memang dia belum bergerak. Kedua, dia maksimum activity-nya sampai sini. Oke, lalu dilanjut dengan menteri ke E2. Oke, wow, udah mulai masuk dia. Nah, lalu benteng ke E1 ya. Itu adalah prinsip least active piece ya. Jadi dari tadi yang belum bergerak adalah benteng ya, benteng A1 tadi. Jadi ditempatkan di posisi yang aktif ya, di
1 sekaligus mengancam menteri di E2. Oke, lalu dilanjutkan dengan lawan memindahkan menteri ke D2, dan Capablanca menjawab dengan makan E7 ya, makan gajah E7. Lalu menteri mengancam lalu si lawan mengancam menteri ya dengan gajahnya. Lalu Capablanca memindahkan nggak memindahkan ya, memajukan ya, dia memajukan bidak ya, memajukan bidak F6. Kenapa dia ke situ ya? Dia nggak mindahin menteri ya, dia kasih aja nih. Oke, karena ini dia berpikir ya ini kan udah deket ya, dia bisa aja suatu saat dipromosi kali ya. Oke, selanjutnya ternyata tidak dimakan ya, ternyata tidak dimakan. Dia takut ya. Oke, dimakan, dia malah mengajukan pertukaran menteri. Lalu apa yang dilakukan Capablanca? Ternyata diterima, dimakan, dan dimakan Bali ya. Lalu apa yang dilakukan Capablanca? Yaitu dia menggerakkan benteng ya ke S1 ya, benteng yang di F itu digerakkan karena ini ya, ini prinsip least active piece ya, udah mentok gitu kan, apalagi yang belum bergerak dari tadi ya, yang belum ada peran ya, itu yang benteng di F ini ya. Dia tuh kan ngapain dia jagain satu pion itu kan, makanya mulai bergerak, mulai diaktifkan ya ke S1. Oke, lalu apa jawaban lawan? Ternyata ngambil pion di A4. Oke, Capablanca menjawab dengan ngambil pion juga di B7 ya. Ya, kita ini prinsip material ya, kalau ada materi yang gratis yang bisa diambil, yang aman ya diambil aja gitu. Lalu lawan mengarahkan benteng ke E8 dan Capablanca menukar langsung ya, menghajar ya, terjadi pertukaran di sini. Lalu Capablanca memakan pion di A7 ya, gratis dan aman ya, sekaligus mengancam juga ini A4 ya, gajah di A4, dan gajahnya pindah ke posisi situ ya. Lalu Capablanca menjawab dengan memajukan pion 1 ya. Ini pion 1 ini maksudnya melindungi ya, melindungi pion G4 dari ancaman gajah yang di hitam nih, yang D1 ya. Lalu hitam memajukan pion ya, menawarkan mengancam pion G4, tapi ditolak ya. Jadi dia cuma maju aja, karena kalau dimakan ya makan lagi sama si gajah, jadi itu bukan pertukaran yang, bukan gerakan yang bagus ya kalau hanya kayak gitu, makanya dimajuin. Lalu hitam pun menjawab dengan memajukan H4 ya. Lalu Capablanca menjawab lagi dengan F4 ya, F4 maksimum activity ya. Lalu gajah ke H5 dan lalu melakukan juga Capablanca ke F5 ya, pion ke F5. Lalu apa nih, benteng ya, benteng ke F8 ya. Ngapain dia, mau masa ngancam ini doang ya, ngancam F6, tapi dia kan ada supportnya, ya udahlah. Lalu Capablanca menjawab dengan
benteng ke C7 ya, mengancam ngambil bidak C5, dan lawan pun mengancam balik ya, pion di B2. Capablanca mengambil pionnya, pion C5, dan di sini ternyata lawan menyerah ya. Kenapa menyerah? Karena ketika ini guys nih, ketika dia si bentengnya B8 ini makan B2 ya, itu benteng C5 itu kalau ke C8 itu langsung skakmat guys ya. Jadi akan terjadi skakmat karena si raja ini dia tidak bisa pindah ke G7 karena di situ ada ini pion ya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai permainannya Capablanca ya, dan ini sepertinya cukup mudah dipahami ya, harusnya ya. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya.